Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Lestari, mahasiswa dari Universitas Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengenai review jurnal dari Encyclopedia of Science mengenai kimia dan fisika produk yang dihaluskan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Emulsi adalah sistem dua fase yang terdiri dari cairan dan padatan yang tidak bercampur. Dalam produk daging, emulsi terdiri dari air, otot, lemak, jaringan ikat, dan bahan tambahan seperti keju, kacang, dan rempah. Contoh klasik emulsi adalah mayones dan saus salad. Tetapi dalam produk daging, emulsi terbentuk melalui pengemulsian protein otot. Selanjutnya yaitu peran pengemulsi dalam daging. Pengemulsi utama dalam sistem daging adalah protein myofibrilar atau aktin, miosin, aktomiosin yang berfungsi sebagai pengikat kuat. Protein sarkoplasma memiliki daya ikat yang lemah, sedangkan protein stroma dari jaringan ikat memiliki sifat yang lebih sulit dikendalikan dalam sistem emulsi daging. Selanjutnya, pentingnya produk daging yang dihaluskan dengan emulsi. Sejak zaman kuno, daging diawetkan menggunakan garam untuk mencegah pembusukan. Emulsifikasi dalam pengolahan daging memungkinkan beberapa hal. Yang pertama, pembuatan produk seperti sosis, ham, bacon, dan pastrami. Yang kedua, variasi rasa dan tekstur sesuai dengan budaya dan selera konsumen. Dan yang ketiga, pengawetan daging dengan kualitas dan daya tahan lebih lama. Selanjutnya ada protein daging dan peranannya. Di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada protein myofibrilar, di mana protein myofibrilar atau aktin, miosin, aktomiosin larut dalam garam dan berperan dalam pengikatan emulsi daging. Jumlah garam yang dibutuhkan untuk melarutkan protein myofibrilar seperti aktin, miosin, dan aktomiosin biasanya berupa larutan air garam 7% atau penambahan garam kering antara 4,5% dan 5% berdasarkan berat daging. Yang kedua ada protein sarkoplasma, di mana protein sarkoplasma ini larut dalam air tetapi memiliki daya pengingkatan yang lebih rendah dibanding myofibrilar. Yang selanjutnya ada ekstraksi protein. Protein myofibrilar larut dalam garam dan membantu membentuk lapisan pelindung yang menyatukan lemak, air, dan inklusi lainnya. Jumlah pengemulsi yang tidak mencukupi dapat menghasilkan tekstur yang tidak stabil. Selanjutnya di sini ada teori stabilitas emulsi. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada teori emulsi. Emulsi terdiri dari dua fase yang tidak bercampur, di mana gumpalan lemak terdispersi dalam larutan berair yang mengandung protein myofibrilar. Dalam emulsi daging, gumpalan lemak dan inklusi lain dengan ukuran dan komposisi yang berbeda adalah bagian padat terputus-putus yang terdispersi dalam larutan berair kontinu yang mengandung protein myofibrilar yang larut dalam garam dan partikel lain seperti protein yang tidak larut, serat otot, dan jaringan ikat. Protein myofibrilar, khususnya miosin, membentuk lapisan antarmuka atau IVF yang menstabilkan lemak dalam emulsi. Teori yang kedua yaitu teori penjabakan fisik. Protein membentuk gel selama pemanasan yang berfungsi untuk mengikat air dan lemak dalam produk daging olahan. Protein myofibrilar yang larut ada dalam fase kontinu dapat menunjukkan tiga jenis interaksi atau gaya tarik, yaitu protein dengan protein, protein dengan air, dan protein dengan lemak. Ketika emulsi dipanaskan, protein mengalami denaturasi dan membentuk struktur jaringan yang mempertahankan stabilitas produk. Selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi stabilitas emulsi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya, di sini yang pertama ada kualitas protein. Kualitas protein itu kandungan protein myofibrilar yang cukup penting untuk membentuk jaringan yang stabil, serta protein harus cukup untuk melapisi partikel lemak dan mencegah pemisahan fase. Yang kedua, ada ukuran partikel lemak. Partikel lemak yang lebih kecil meningkatkan stabilitas karena lebih mudah dikelilingi oleh lapisan protein. Jika partikel terlalu besar, emulsi bisa menjadi tidak stabil. Yang ketiga, ada kondisi pemrosesan. Pemanasan menyebabkan protein mengikat air dan lemak. Proses pengasapan, fermentasi, dan pengeringan dapat mempengaruhi stabilitas emulsi, serta keseimbangan pH, kandungan garam, dan kondisi ionik sangat
berpengaruh terhadap pembentukan emulsi yang stabil. Adapun di sini, tren dan inovasi dalam industri daging olahan. Yang pertama ada adonan daging rendah lemak, di mana adonan daging rendah lemak ini digunakan protein nabati, pati, dan hidrokoloid untuk menggantikan lemak tanpa mengorbankan tekstur, serta penggunaan bahan seperti serat pangan untuk meningkatkan daya ikat air dan stabilitas produk. Yang kedua ada adonan daging rendah garam, di mana adonan daging rendah garam ini menggunakan substitusi garam natrium dengan kalium klorida untuk menurunkan kadar natrium tanpa mengurangi kualitas produk. Serta perhatian khusus diberikan pada keamanan mikroba karena pengurangan garam dapat meningkatkan risiko kontaminasi. Dan yang ketiga, ada penggunaan bahan non-daging. Di sini penggunaan bahan non-daging menambahkan serat pati dan protein nabati untuk meningkatkan tekstur dan retensi air, serta menggunakan bahan alami untuk meningkatkan stabilitas dan memperpanjang masa simpan tanpa mengurangi kualitas sensorik. Dan yang terakhir yaitu kesimpulannya, emulsi daging adalah teknologi penting dalam industri pangan yang memungkinkan berbagai inovasi dalam produk daging olahan. Stabilitas emulsi dipengaruhi oleh kualitas protein, ukuran partikel lemak, dan kondisi pemrosesan. Tren industri saat ini berfokus pada formulasi rendah lemak dan rendah garam tanpa mengorbankan kualitas produk. Pengembangan teknologi pengolahan yang lebih efisien dan sehat terus dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar yang berkembang. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang bertanya? Apakah ada yang bertanya? Ingin bertanya? Izin bertanya, Baik. bagaimana metode evaluasi stabilitas emulsi dalam produk olahan daging? Saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana metode evaluasi stabilitas emulsi dalam produk olahan daging? Jawabannya, evaluasi stabilitas emulsi dalam produk olahan daging dilakukan dengan berbagai metode untuk memastikan tekstur, kualitas, dan daya simpan produk tetap optimal. Salah satu metode utamanya adalah pengukuran pemisahan fase dengan sentrifugasi, di mana sampel diputar pada kecepatan tinggi untuk mempercepat pemisahan air dan lemak. Yang kedua, ada pengamatan menggunakan mikroskopis, juga digunakan untuk penilaian ukuran dan distribusi droplet lemak dalam matriks protein. Selanjutnya ada uji retensi dan air dan lemak yang dilakukan dengan memanaskan produk dan mengukur jumlah air atau lemak yang keluar. Selanjutnya ada pengujian viskositas untuk melihat kekuatan struktur emulsi, serta ada uji penyimpanan untuk menilai perubahan selama penyimpanan dalam kondisi tertentu seperti suhu dingin atau suhu ruang. Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada yang ingin bertanya, saya tutup. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.